Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang pertama, lembaga keuangan mikro secara konseptual mencoba melayani golongan masyarakat kelas bawah, maksudnya miskin dan fakir miskin, yang selama ini tidak mampu diakomodasi kepentingannya finansial oleh lembaga perbankan. Oleh karena itu, yang soal A, coba identifikasi tantangan dan peluang LKMS saat ini berdasarkan segmentasi pasar yang harus diakomodasi oleh LKMS. Kemudian jelaskan rasionalisasinya. Yang pertama itu peluangnya ada di potensi sumber dana. Di Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia dan mempunyai potensi sumber dana yang cukup besar. Lembaga keuangan mikro menggabungkan sumber dana sosial dengan sumber dana komersial. Contohnya seperti lembaga keuangan mikro mengadakan sebuah sosialisasi tentang wakaf uang kepada umat Islam yang berpendapatan menengah ke atas agar memperoleh pembiayaan serta tujuan yang produktif. Yang kedua, alokasi pembiayaan. Di Indonesia, jumlah masyarakat baik individu maupun kelompok usaha mikro membutuhkan support dalam pembiayaan lembaga keuangan mikro guna untuk memperlebar market share-nya. Yang ketiga, dukungan teknologi. Masyarakat Indonesia yang telah mempunyai smartphone dengan konektivitas yang baik mampu memanfaatkan untuk menciptakan jejaring antar nasabah dalam penggunaan aplikasi yang sangat sederhana. Yang keempat, peluang pengembangan. Di sini apabila dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya yang mempunyai skala besar, lembaga keuangan mikro mempunyai kelebihan dari segi kedekatan dengan nasabah dikarenakan jumlahnya yang sangat banyak serta dapat terjangkau sampai ke masyarakat pelosok-pelosok. Yang kedua itu adalah tantangan dalam perjalanan lembaga keuangan mikro di Indonesia masih dihadapkan beberapa tantangan sebagai berikut, yaitu akses permodalan, sumber daya manusia, dan regulasi. Lembaga keuangan mikro keberadaannya sangat beragam bentuknya, dari masih beroperasi sendiri-sendiri yang belum berstandar secara baku, serta mempunyai sistem interkoneksitas antar lembaga keuangan. Di sisi lain, paradoks arus uang masih menjadi tantangan terberat bagi lembaga keuangan mikro saat ini, yakni ketika semua masyarakat lebih memilih menyimpan uang di bank umum, memang masih rendah kepercayaan masyarakat untuk menyimpan uang di lembaga keuangan mikro, mengharuskan lembaga tersebut menawarkan imbalan yang tinggi atau dapat meminta support pembiayaan dari lembaga keuangan lain yang jauh lebih besar. Kemudian yang soal 1B, bagaimana pendapat saudara ketika LKMS memilih sektor yang lebih spesifik, maksudnya semakin miskin semakin diprioritaskan? Menurut saya setuju. Saya setuju karena perkembangan teknologi digital yang kian pesat selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Dan kemudian pelaku usaha harus bisa mengikuti tren perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Terus kemudian pelaku usaha harus bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat. Nah, jadi masyarakat miskin juga harus bisa mengikuti tren perubahan, yaitu dengan memanfaatkan sumber informasi dan teknologi di zaman yang sangat modern ini. Kemudian soal yang 1C, bagaimana solusi yang saudara berikan untuk menanggulangi permasalahan atau kekurangan yang melekat pada segmentasi LKMS tersebut? Ada 3 solusi. Yang pertama, perlu adanya regulasi penunjang supaya menunjang lembaga LKMS. Yang kedua itu perlu adanya standarisasi operasional. Belum ada standar yang baku dan laporan yang diberikan seragam. Terlebih karena tidak ada sanksi
banyak yang tidak melaporkan kondisi keuangannya. Yang ketiga, belum memadainya bantuan operasional. Di sini ketersediaan dana yang terbatas membutuhkan suntikan dana dari pemerintah agar semua LKMS menyelenggarakan berbagai program pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas SDM. Terus yang soal nomor 2, bagaimana respon saudara terhadap kejadian tersebut? Apakah apa kekurangan dalam aktivitas LKMS sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi? Menurut saya perkembangan teknologi digital yang kian pesat selain menjadi tantangan bagi dunia usaha, di sisi lain juga menjadi peluang dan potensi yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi dan bisnis. Pelaku usaha harus bisa mengikuti tren. Lalu di sini pelaku usaha harus bisa mengikuti tren perubahan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendorong kegiatan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing. Terus kemudian pelaku usaha bisa menciptakan perubahan dan inovasi baru di dalam perusahaan yang mampu menciptakan peluang dan pasar baru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan perkembangan konvergensi digital di tengah masyarakat. Dalam melakukan perekrutan SDM, LKMS masih belum mampu menarik daya minat masyarakat untuk menjadi SDM-nya, karena SDM juga memiliki ilmu dasar tentang LKMS, terutama pada bidang pengelolaan keuangan dan juga manajemen pengelolaan sumber dayanya. Kemudian pertanyaan yang 2B, kegiatan kegiatan apakah yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi atau menangani problematika persaingan semacam itu? Di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama itu pengelolaan simpanan. LKMS yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia dapat mengakomodir masyarakat yang ingin menyimpan dananya di lembaga keuangan selain bank. Pada jasa simpanan ini, LKMS memberlakukan sistem yang bernama Al-Wadiah, yang berarti titipan. Dalam Al-Wadiah ini, LKMS tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi selama tidak diakibatkan oleh LKMS. Yang kedua, pinjaman atau pembiayaan UMKM. Nah, untuk kegiatan pinjaman dan pembiayaan, LKMS juga menerapkan aturan yang telah diperbolehkan dalam Islam. Nama akad yang diterapkan dalam aktivitas peminjaman ini adalah akad ijarah dan akad jual beli. Yang ketiga, pemberian jasa konsultasi. Di kegiatan ketiga yang dilakukan oleh LKMS ialah memberikan konsultasi. Jenis konsultasi yang diberikan ialah konsultasi untuk mengembangkan usaha seperti keterampilan pembukuan, manajemen arus kas, akuntansi, suku bunga, dan cara mengelola utang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.